Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula yang kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Anak-anak muda, pertanyaan Yesus dengan Petrus, ada yang aneh enggak? Ada yang aneh enggak? Enggak ada. Oke, saya tanya dulu. Siapa yang pernah jatuh cinta atau sedang jatuh cinta? Anak-anak remaja di sini. Siapa? Oh dia. Ya udah kamu, udah diam. Saya tanya, kalau kamu ngomong kepada pacar kamu ngomong, oke. Oh ada pacarnya, oke. Katakanlah ya, "I love you." Oke. Dengerin. Misalnya gue perempuan, ngomong ke lu, "Do you love me?" Kalau kamu jawab, "Yes, I do." Oke. Harusnya saya menjawab apa? Iya kan saya tanya sama, "Do you love me?" Lalu kamu jawab, "I love you." "Yes, I do." Lalu harusnya saya jawab apa? Betul. "I love you too." Benar atau tidak? Benar kan? Kalau saya tanya, "Apakah kamu mencintai aku?" Dia jawab, "Ya, aku mencintai." Saya juga akan berkata, "I love you too." Tapi Yesus tidak. Yesus berkata, "Simon, apakah engkau mencintai aku?" "Ya Tuhan, aku mencintai engkau." Apa jawab Yesus? "Gembalakanlah domba-dombaku." Aneh enggak? Nyambung enggak? Enggak nyambung karena Anda manusia biasa-biasa saja. Justru Yesus mau apa? Mau melihat cinta. Love is an action. Bukan hanya kata-kata. Enggak. Maka kalau engkau mencintai aku, so what shall I do? Serve. Jadi tanda cinta saya kepada Tuhan hanya bisa kita tunjukkan lewat apa? Melayani. Romo, apakah doa cukup? Tidak perlu yang namanya pelayanan. Kita akan lihat nanti. Tetapi jelas Yesus sendiri mengatakan, surat pertama Rasul Yohanes pun mengatakan Allah adalah kasih. Sebetulnya tema yang diberikan kepada saya adalah apa? Bukan. Apa yang dapat saya lakukan untuk bagi Allah. Emang Allah kekurangan sesuatu? Enggak butuh. Allah tidak butuh pelayanan Anda, enggak butuh. Kalau Anda berdoa, kalau kamu berdoa, apakah membuat Tuhan lebih mulia? Tidak. Lalu ngapain lo berdoa? Iya kan? Doa tidak akan membuat Tuhan mulia karena Tuhan sudah mulia. Tuhan tidak kekurangan apapun. Maka kenapa kita berdoa? Karena kita mengakui everything, the good thing just really coming from God.
Semua hal yang baik berasal dari Tuhan. Maka doa itu adalah sebuah apa? Pengakuan iman, pernyataan iman kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu jelas sekali dikatakan bahwa identitas pengikut Kristus dalam Injil Yohanes, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu pakai salib, pakai liontin salib. Enggak. Jika kamu apa? Saling mengasihi. Saya kan dari Bandung ke sini naik mobil, bawa mobil sendiri. Tiba-tiba ada mobil nyalip, pang, 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 pang. Nyalip di depan saya, tas. Di belakangnya ada tulisan, I love Yesus. Asem sekali kata saya itu. Memalukan sekali gitu ya. I love Yesus, hidup kacau balau kata saya. Lihat. Jadi bukan tandanya bahwa kita di rumah pakai salib, punya salib yang besar. Romo, saya punya salib besar sekali. Ngapain? Oke, bagus. Tetapi yang paling penting adalah apa? Kamu harus saling mengasihi. Itu identitas yang benar. Maka kalau mengasihi itu apa? Ada yang mau nyalip, ya sudah. Silahkan. Saya itu kalau udah diam terus namanya Jakarta tuh nggak ada sepel sedikit pun, hantam. Saya hanya Yesus Kristus. Macet, saya tidak menggerutu. Saya akan salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Dan apa yang terjadi setelah saya berdoa? Makin macet, saudara-saudara. Tapi hati tetap tenang gitu. Jangan ada orang Jakarta itu kurang ajar. Kalau mau ke mall, cari parkiran, berdoa, Tuhan, tolong siapkan parkir untuk saya, Tuhan. Kurang ajar gak? Dia nyuruh Tuhan jadi penjaga parkir. Lalu tiba-tiba ada parkir. Nih lihat, dalam nama Yesus karena gua berdoa, gua dapat parkiran. Ya ampun. Sampai segitunya ngerjain Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, ingat Allah itu menuntut apa? Menuntut kita menunjukkan kasih. Karena dengan memberikan kasih berarti saya memberikan siapa? Allah. Saya menunjukkan Tuhan pada orang itu. Nah, kalau kita berbicara tentang identitas kasih, saya ingat kutipan Bapak Ignatius Kardinal. Dalam renungan tahun keadilan tahun 2020, memang 5 tahun yang lalu. Saya tertarik dengan kata-kata ini. Siapapun yang benar-benar mengalami penampakan Tuhan, artinya mengalami kasih dan kerahiman Tuhan, dia tidak akan hanya menapaki jalan hidup yang sama. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah dan memperbaharui serta membuahkan apa? Apa? Kalau kamu misa, bagian mana yang paling menarik? Mana? Ya, berkat penutup, kurang ajar. Karena misa selesai. Beberapa kadang-kadang umat itu menyedihkan. Pada saat misa, gitu ya, setelah duduk tiba teng. Ya, yang ini romonya. Pasti lama khotbahnya. Apes. Lihat. Mau misa saja, ingat, Ekaristi itu adalah apa? Kurban, perayaan kurban. Halo,
Yang dikurbankan tuh bukan Yesus saja, tetapi kita pun harus berkorban. Maka kalau pastor khotbahnya tidak enak, jangan menggerutu. Yesus, Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih, kau tidak bisa menutup dan menghentikan khotbah pastor ini. Terima kasih Yesus. Jadi lihat, yang harus berkorban bukan hanya Tuhan, kita pun sama. Anak muda, kalian seringkali ngebanding-bandingin dengan saudara tetangga. Kalau ibadatkan meriah, ya Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Indah. Gereja Katolik bisa. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Ya. Udah diam, jangan. Misa kayak gitu menarik atau tidak? Tidak, apalagi kalau udah saya paling jengkel persembahan. Seringkali ada tarian toh. Jadi di Medan itu tariannya 3 kali maju, 2 kali mundur, nggak maju-maju kata saya itu. Ini kapan nyampenya? Akhirnya saya maju aja, udah balikin. Nanti mungkin perlu rekoleksi tentang liturgi. Liturgi itu harus ringan, mengalir. Nggak perlu nunggu-nunggu. Nggak perlu nungguin, mengalir begitu jalan. Dari ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi sampai ritus penutup. Semua berjalan dengan indah. Semua dipersiapkan dengan baik. Tidak terpatah-patah. Maka memang semuanya perlu latihan. Maka lihat di dalam liturgi, kita harus punya apa? Karena perjumpaan dengan Tuhan harusnya membawa sukacita. Bukan pulang liturgi marah-marah, jengkel. No, sukacita. Dan sukacita ini bagi Ibu Teresa bagus banget. Ada kutipan yang saya selalu ambil. The fruit of silence is prayer. Buah dari apa? Keheningan adalah doa. The fruit of prayer is faith. Buah dari doa adalah iman. The fruit of faith is love. Buah dari iman adalah kasih. The fruit of love is service. Buah dari kasih adalah pelayanan. And the fruit of service is peace. Peace, damai. Jadi kalau kamu menyimak ini, kalau kamu mau damai, apa yang harus kamu lakukan? Berdoa. Salah. Pelayanan, nak. Kan the fruit of peace. Gue udah pelan-pelan. Kalau kamu damai apa? Doa. Ya Allah, doa lagi. Ingat, kalau kita mau damai, saya harus apa? Melayani. Jadi lihat, pelayanan itu lahir dari doa juga. Karena doa membuahkan iman, iman membuahkan kasih. Kasih itu harus membuahkan apa? Pelayanan. Jadi kalau Ibu Teresa menasehati bahwa kasih itu lahir dari doa, sekali lagi doa orang benar adalah doa yang muncul tidak hanya dari hati yang salah, yang bertobat, yang mengakui kedosaan, tetapi juga membuahkan kasih.
membuahkan pelayanan. Doa harusnya menjadikan kita kuat untuk melayani. Dan ingat, di dalam pelayanan, samalah mau putra altar, mau lektor, mau prodiakon, kadang-kadang kita saling ngomongin. Ada orang-orang tertentu dalam pelayanan yang maunya melayani hanya di high season. Natal dan Paskah. Itu dia. Harian enggak mau. Lihat di sini. Kelihatan motivasinya orang itu mau tampil. Show off. Gue kepake. Kadang-kadang juga maaf, ada lektor sebelum bertugas ya memang harus rapi. Tapi ya enggak perlu tebal-tebal ke sini gitu ya. Rambutnya disasak kayak Lion King gitu ya. Sepatunya hak tinggi, klotak ya ampun. Parfumnya wangi banget ya Allah. Sampai belum ibu itu datang parfumnya sudah datang men gitu ya. Iya oke, kita rapi, betul rapi. Tetapi ingat, saya mau membawakan firman. Halo, membawakan firman. Yang paling utama itu siapa? Firmannya, bukan sayanya. Ingat waktu Yesus masuk ke Yerusalem pada saat pesta Palma, Yesus naik apa? Gojek. Hah? Ya, naik kedelai. Anda tahu keledai itu adalah binatang yang amat sangat bodoh, tidak pernah dipakai untuk tunggangan. Kedelai itu, gue kualat. Keledai itu adalah pengangkut beban. Ingat, pernah kan Anda mungkin pernah cerita toh, keledai itu bangga setelah membawa Yesus masuk kota Yerusalem. Karena apa? Semua orang sorak-sorai. Besoknya dia datang lagi, tidak disorakin. Dia lupa, dia itu hanya tunggangan Yesus. Dan ingat, waktu Yesus memberi pesan kepada para rasul untuk menyiapkan perjamuan terakhir. Di sana akan keledai dan pakai. Lalu pada saat dipakai, yang punya tanya, kenapa engkau melepas keledai? Tuhan menginginkan. Jadi sama, di dalam pelayan juga apa? Tuhan menginginkan Anda. Tuhan menginginkan Anda. Dan kita ini hanya keledai yang membawa Yesus. Ingat, yang pertama dan utamanya harus Yesusnya. Jangan sampai petugas liturgi menjadi batu sandungan. Orang datang ke sini itu mau menikmati ekaristi, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Lah malah jadi jengkel karena lihat petugas liturginya. Gitu ya. Apalagi kalau udah baca, saudara-saudara, pada suatu saat Rasul Paulus berjalan-jalan. Dan pernah tuh di Papua, teman saya. Dia kan orang Papua tuh selalu tegas, jelas. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada suatu hari Yesus berjalan. Yesus berbondong. Bondong mengikuti Yesus.
Jadi ada murid yang ke-13 namanya Bondong. Jadi lihat, kenapa anak-anak, kenapa putra altar itu harus latihan. Practice make you perfect. Supaya apa? Supaya tidak jengkelin. Karena kamu ini pusat umat. Umat sedang berdoa, kamu tidak boleh mengganggu doanya umat. Bayangkan kalau sedang doa pembukaan, lalu kamu di sini berdebat dengan teman kamu. Kamu ke kiri, enggak ke kanan, ke kiri, ke kanan gitu. Ya Allah, buat matiin putra altar yang kayak gitu. Anak-anak pernah ngeliat nggak waktu Bapak Paus meninggal, perayaan Ekaristinya, waktu Paus diarak, kamu lihat waktu Paus diarak, semua jalannya serentak dan indah, solemn. Solemn itu artinya mendatangkan orang tuh langsung ingin merenung, kayak gitu. Jadi beda ya jalan yang begini liturgi dengan yang jalannya. Kamu putra altar, Anda prodiakon, berarak lihat ke depan. Walaupun itu istrimu ada di pinggir, biarkan saja. Jangan karena itu istrimu, hai mam, tugas dulu ya. Ya Allah. Tidak perlu. Kita sedang mau berarak ke altar Tuhan.